salah satu pentolannya yang bernama asli Kabul Basuki alias Tesi diciduk Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri pada 23 Oktober 2014 kemarin di daerah Bekasi lantaran didapati tengah asyik menggunakan narkoba. Bahkan saat penangkapan berlangsung, kabarnya Tesi mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara meminum cairan pembersih lantai. Dan akibat aksi nekatnya itu, Tesi pun harus dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna mendapatkan perawatan intensif. Mas Tesi tanggal berapa ya? Saya sudah menunggu dari sini. Kurang lebih ada petugas. Saya kurang tahu tentang ini. Saya tahu yang Makassar dia sudah membaik. Sekarang ini saja dia sudah mulai membaik. Sudah itu aja ya. Saya nggak tahu sama sekali. Jadi betul-betul tidak tahu kalau Mas Tesi itu ketangkap itu nggak ngerti. Ya, tahu saya itu ditelepon gitu loh. Terus di BB sama putranya Mbak Juju. Gon, apa benar Tesi masuk rumah sakit, masuk ICU. Terus ditangkap di Bekasi. Setelah ditangkap, dia sebelum dibawa, dia minta izin masuk ke kamar mandi. Oleh di situ diizinkan. Tahu-tahu keluar dari kamar mandi itu langsung kayak orang pingsan gitu. Udah kayak orang pingsan. Ternyata setelah disinyalir Mas Tesi ini minum cairan pel. Sampai saat ini belum jelas jenis narkoba apa yang telah dikonsumsi oleh Tesi. Namun dari sejumlah kabar yang beredar, Tesi tertangkap lantaran ia tengah asik menggunakan syabu-syabu. Dan siapa sangka jika tertangkapnya Tesi ini cukup membuat kaget teman dan sejumlah sahabatnya, terlebih bagi komedian Nur Fuad. Pasalnya, 3 hari sebelum penangkapan, ia masih bertemu dengan Tesi dan tidak menunjukkan sinyal jika temannya itu tengah terlibat dengan barang haram. Saya sungguh sangat prihatin. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ya, mungkin kira-kira aja, saya mengira aja ya. Mungkin karena malu apa bagaimana, ngerti saya. Nggak sampai segitu ya. Ketemu terakhir Minggu tanggal 20 Oktober kalau nggak salah. Itu kondangan di Gedung Serbaguna, belakang Hotel Century di Senayan. Enggak, malah foto bersama sama saya sama istri saya. Saya ngecek HP-nya nggak aktif, di Surabaya nggak bisa komunikasi, ya udah di rumahnya nggak ada orang, paling-paling keluar kota, gitu perasaannya. Saya tuh sebenarnya ingin memberantas itu, menyadarkan, jangan mengorbankan diri, jangan kalau udah makai ketangkep alasan korban, itu mengorbankan diri. Kepada siapapun saya bicara seperti itu. Tapi kalau udah begini, mau apa lagi, kita juga jarang ketemu. Apalagi Tesi itu teman rumahnya sudah masing-masing. Jadi nggak mungkin kita tuh tiap hari monitor kegiatan teman-teman saya itu. Itu fisiknya sehat terus loh. Semangatnya kan tinggi tuh. Penampilannya sampai tahu sendiri kan. Nah, mungkin dia nggak sehat tapi action jadi sehat juga bisa. Dari penelusuran tim Seleb on Cam di tempat kejadian perkara, Tesi ditangkap di salah satu rumah yang terletak di Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Bekasi Utara. Sementara tempat tinggal Tesi sendiri berada di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Dari penuturan ketua RT setempat, Tesi memang sering berada di rumah tersebut. Bahkan kedekatan Tesi dengan si pemilik rumah juga dapat terlihat dengan adanya spanduk sebuah salon yang memasang foto dirinya. Lantas, benarkah jika Tesi telah menjadi target dan incaran pihak kepolisian? Dan benarkah pula jika Tesi adalah sosok yang tertutup dan kurang bersosialisasi? Dari Bareskrim, iya, untuk menghadiri nah itu mungkin juga gitu. Iya, cuma saya kan lagi di Karawang, nggak mungkin dong kita
balik kemarin. Kemarin kita juga pernah dari Kerawang, kita juga kurang tahu juga ya. Informasi sih katanya ada barangnya juga gitu. Kita juga belum tahu juga tuh barang atau apa gitu, nggak tahu juga gitu. Nggak tahu ya benar. Ya berupa apa. Kita sih nggak tinggal di sini, yang tinggal situ adalah Pak Heri. Pak Heri itu rumah Pak Heri aslinya gitu. Menurut saya sih dia sering gitu ke situ, gitu. Main-main aja gitu. Ya kelihatannya sih emang tertutup. Jadi susah dihubungi kalau saya adakan kerja bakti atau saya mau nyari dana, kan dia kan orang yang dikenal ya. Kadang-kadang saya minta dana gitu, tapi rumahnya tertutup. Susah dipanggil-panggil kan agak jauh tuh. Dia kadang-kadang di dalam. Saya lihat mobilnya ada di depan, saya pikir ada orang di dalam. Nah, niat saya mau cari dana, tapi kalau sulit, nggak bisa, susah, nggak dapat. Tertangkapnya Tesi seolah menambah daftar panjang anggota grup lawak Sri Mulat yang berurusan dengan penggunaan barang haram setelah sebelumnya nama pelawak Doyok, Gogon, dan juga Polo telah lebih dulu merasakan dinginnya Hotel Prodeo. Saya mau menyampaikan keprihatinan saya. Keprihatinan apalagi di usia seperti itu. Tentunya beliau itu bukan baru pakai pertama ya, kalau dari usia, dia dari usia ya. Nah, ini justru peringatan bagi kita semua ya, untuk supaya tidak bertambah tensi-tensi yang lain ya, atau artis-artis yang lain. Saya cenderung mengatakan atau bahkan saya bisa memastikan dia pengguna lama. Ya, karena kalau dia pengguna baru kebacut sudah orang Jawa, kalau udah umur segitu baru pakai gitu. Cuman baru ketahuan gitu aja, baru ketahuan. Kenapa sih orang Sri Mulat kok masih ada yang pakai, yang saya itu malah tidak tahu. Artinya saya pikir itu waktu itu ya cuma Polo sama saya begitu loh. Tapi ternyata kok setelah tahu ini kok Mas Tesi juga kan. Tapi kalau waktu itu ketahuan saya, mungkin saya himbau, saya nasihati, mungkin saya ultimatum. Mungkin kalau dulu itu saya tahu, tapi karena saya nggak tahu ya itu sama lagi. Ya pesan saya untuk Mas Tesi, Mas yang sabar, yang tawakal, terima kenyataan yang ada ya Mas. Ya jangan sampai punya pikiran yang lain-lain. Teman-teman tetap ingin ketemu Mas Tesi kapan saja dan di mana saja.